وبالمحمد النبي ورسولا رب زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ini kita belajar IPS. Siap. Udah sampai mana? Ada bukunya enggak? IPS. Ada. Kita belajar IPS hari ini ya, santai aja, nggak usah tegang-tegang kali ya. Udah kenal kan siapa ya kak? Belum kenal. Nama kakak Mita Maharani. Oh kan kita udah kenalan. Nama kakak Mita Maharani. Di sini kakak nanti akan menggantikan ya, maksudnya sementara menggantikan Mu'alim Yuda ya selama 3 minggu ke depan. Jadi kalau sama kakak nggak usah tegang-tegang kali, tapi kalau yang bandel-bandel sabar ya. Jadi perhatikan ke depan. Terserah mau manggilnya siapa, asalkan jangan manggil gua, nenek, karena masih muda ya kan. Udah, kakak akan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kakak ingin mengasih motivasi. Apa itu motivasinya? Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita sepintar-pintarnya kita, sekaya-kayanya kita, sehebat-hebatnya kita, kalau kita tidak mempunyai adab, nggak punya perilaku bagus atau nggak punya perilaku sopan santun, maka kalau kita mau sepintar apapun, mau kita sekaya apapun, mau kayak kita presiden sekalipun, kalau kita nggak ada perilaku, kita nggak akan dipakai orang. Nah, ilmu itu gampang dicari. Kita buka buku, baca buku udah dapet ilmu ya kan. Kalau adab itu nggak harus dilakukan sedini mungkin, ya kan. Kalau kita lahir ke dunia kan nggak mungkin langsung ditendang emak ayah kita kan, pasti kita diajani. Kalau yang laki-laki diajani, kalau perempuan diikomatkan ya kan. Nggak mungkin kita langsung dimarahin waktu lahir. Ada orang tua langsung lahir marahin anaknya? Nggak ada kan. Nah makanya dari kecil kita dididik adabnya, ya kan, baik dalam kita pelajaran, dalam bermain. Kan nggak mungkin kita main-main kita tendangin kawan kita kan, ya kan. Mau lah kita didatangi emaknya ya kan. Nah jadi harus ada adabnya, mau sepintar apapun kita, paham? Jadi yang pertama kali yang kita bekali dalam hidup ini adalah adab. Kenapa? Karena Rasulullah dulu waktu diciptakan, waktu diutus, diciptakan ke dunia, itu pertama kali itu bukan untuk mengajari kita hal-hal yang gimana. Pertama kali itu dia diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Kenapa diperbaiki akhlak manusia? Karena dulu pada zaman Nabi itu semuanya itu akhlaknya itu kurang. Dari yang mulai perempuan yang ditanam hidup-hidup, kan, dibenamkan hidup-hidup, apalagi minuman keras di mana-mana. Nah itu akan diperbaiki Nabi semua. Makanya Nabi diciptakan di dunia itu pertama kali memperbaiki akhlak. Nggak ada Nabi Muhammad itu pertama kali mengajarkan Iqra, nggak ada. Dia diciptakan untuk memperbaiki akhlak. Makanya pertama kali kita dituntut di dunia ini itu adalah berperilaku baik atau akhlak. Akhlak itu bisa terbagi menjadi dua, akhlak mahmudah dan akhlak majmumah. Mahmudah itu adalah akhlak yang baik, sedangkan majmumah adalah akhlak yang buruk.
Buruk. Nah, tergantung kita. Kita udah besar, kita mempunyai akal pikiran, kita dikasih kesempurnaan. Kita tinggal milih mana yang baik dan mana yang buruk. Ya kan? Misalnya kita melihat kotoran. Itu kan kotor. Kita tahu itu kotor. Nggak mungkin kita pegang kan? Karena apa? Karena dia kok kotor. Seperti itu. Jadi motivasi kakak untuk kalian itu nggak usah terlalu memburu-burukan ilmu. Walaupun ilmu itu memang penting, tapi akhlak itu jauh lebih penting. Karena zaman sekarang kalian beruntung dimasukkan orang tua ke dalam pesantren, ya kan? Karena zaman sekarang kawan-kawan kalian di luar sana yang seusia kalian ini banyak itu yang terjadi. Misalnya dia masuk penjara gara-gara apa? Gara-gara melawan guru. Dia udah berani dia melawan orang-orang. Nah, itu banyak orang-orang seperti itu. Atau memakai obat-obatan yang terlarang, itu banyak. Makanya kalian beruntung. Jadi jangan menyesal untuk masuk pesantren. Sudah, kita balik ke pembelajaran hari ini. Itu tentang interaksi sosial. Udah belajar belum? Interaksi sosial belum ya? Coba lihat teman-teman dulu. Perhatikan kemari ya, kalau mau ngantuk lebih baik cuci mukanya biar ilmunya itu nyampe, ya kan? Kalau ngantuk itu cuci mukanya dulu ke kamar mandi, pergi kamar mandi sebelah kamar mandinya kan. Kalau yang ngantuk ya, jadi biar jangan ini nanti kalau ada pertanyaan biar jangan nggak tahu. Sudah, interaksi sosial. Perhatikan kemari ya. Kakak mau nanya, interaksi sosial itu kira-kira apa ya? Siapa yang tahu? Interaksi sosial. Interaksi dengan sosial. Kakak-kakaknya ada yang tahu? Hah? Iya, bisa jadi berkawan. Terus bergaul ya. Apa lagi? Apa lagi? Contohnya kayak kita nih, antara kakak dan kalian, kita nih berinteraksi, berkomunikasi kan? Nah, itu yang disebut dengan interaksi. Kita nih semua sosial. Abang, kenapa? Nah, kita semua di sini interaksi semua. Kita nih sosial. Jadi yang disebut dengan interaksi itu adalah hubungan antara individu satu sama satu, dua sama dua, atau kelompok. Hubungan antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok. Contohnya apa? Kalian kalau berkawan pasti berkomunikasi ya. Gak mungkin kita diam-diam aja berkawan. Pasti kakak dengan kakak pernah berkomunikasi, berbicara. Abang dengan abang pernah berbicara. Misalnya kelompok perempuan dan kelompok laki-laki saling berbicara. Itu soal tentang tugas misalnya. Tentang apa lagi? Menggibah, ya kan? Nah, itu namanya termasuk interaksi sosial. Interaksi sosial. Nah, jadi kakak tulis dulu ya ke depan biar jangan lupa. Tidak usah. Jadi di sini ada faktor terjadinya interaksi. Ada
empat faktor terjadinya interaksi sosial. Jadi nggak asal-asal aja interaksi sosial itu, rupanya ada faktor-faktornya. Abang jangan nulis dulu ya, kakak nggak ada nyuruh nulis loh. Nanti kalau nulis kakak suruh ke depan jelasin ya. Ya, kawan ini kakak di sini ya. Nah, jadi ada 4 faktor. Yang pertama itu faktor imitasi. Kalian kalau misalnya nggak ngerti, bilang kak saya nggak ngerti kak. Jangan diem-diem aja. Diem-diem takutnya nanti kan hilang dia. Nah, ada terjadinya 4 faktor. Yang pertama imitasi. Kalian sambil nulis, kakak nulis, kalian nulis juga, biar jangan ngantuk. Oke? Interaksi sosial. Nah, tadi interaksi sosial itu adalah hubungan, bukan hubungan pacaran ya, bukan. Hubungan antara individu satu dengan individu yang lain. Contohnya, misalnya abang dengan abang tadi kan ngomong, itu interaksi. Kakak dengan kalian itu interaksi. Abang dengan abang berbicara itu interaksi. Jadi hubungan antara individu satu dengan individu lain atau kelompok satu dengan kelompok yang lain. Kelompok itu maksudnya apa? Misal di dalam satu organisasi atau misalnya kalian lagi berkumpul, ya kan? Berkumpul misalnya kelompok laki-laki berkumpul, kelompok perempuan berkumpul, nah kalian berkomunikasi, nah itu disebut dengan kelompok atau organisasi dengan organisasi. Ya itu interaksi sosial. Sebenarnya gampang memahami interaksi karena kita dalam kehidupan kita lakukan setiap harinya. Kan kita setiap hari komunikasi kan, setiap hari kita berbicara kan. Pernah nggak orang satu hari aja nggak berbicara? Pernah nggak? Nggak pernah. Kan kadang pun kita makan berbicara, tapi tidak boleh makan yang terburu-buru sambil berbicara ya kan. Ada hal yang penting saja boleh dilakukan, boleh dikatakan. Kita ngomong sama mama, sama ayah, ibu, sama orang tua itu berbicara, kecuali dia mempunyai kelebihan untuk tidak bisa berbicara. Apalagi kak, ada 4 faktor. Terjadinya interaksi sosial. Yang pertama apa? Faktor imitasi. Apa itu kak? Mencontoh orang lain. Contoh misalnya si kakak menulis. Si kakak yang satu juga pengen menulis, jadi dia mencontoh. Bukan mencontoh ya, mencontoh apa yang dilakukan si orang tadi, ya kan? Nanti ya 5 menit ya. Masih tahan kan? Mau ngapain? Ada. Ya memang ada, tapi ngapain? Udah buka. Kenapa mukanya nanti hilang gantengnya luntur? Ya kan? Lanjut aja. Nah, jadi ada faktor imitasi tadi apa? Mencontoh perilaku seseorang itu bisa. Tapi kita mencontohnya yang baik-baik lah ya kan. Jangan pula dia terjun ke jurang, kita ikut terjun ke jurang ya kan. Tapi mencontohkan hal-hal yang baik. Nah yang kedua adalah faktor sugesti. Dia memakai hati, ya kan. Kayak orang pacaran aja tak pakai hati. Kita melakukan sesuatu itu mulai dari hati kita, niat kita ya kan. Innama amalu niat. Segala sesuatu itu dimulai dari niat. Nah, jadi mereka ini sugesti ini mengikuti pergerakan hati. Maksudnya dengan memakai hati. Sugesti. Kalau sugesti orang itu kan kayak meramal gitu ya kan. Dia dari hati. Paham? Yang ketiga faktor identifikasi. Ingin menjadi diri orang lain. Misal, abang siapa namanya? Siapa?
tampan, yang ganteng, walaupun semua di sini ganteng-ganteng manis-manis, ya kan kakak? Ya kan? Tapi ya misalnya contohnya dikasih wajah yang tampan. Nah rupanya abang yang di sebelahnya siapa? Radiman. Nah misalnya si Radiman ini dia ingin menjadi si Rafiq. Karena apa? Karena pengen punya wajah yang tampan. Walaupun si Radiman ini masih orangnya. Ya kan? Si Rafiq ini karena disukai banyak-banyak cewek, ya kan, tertarik cewek nengoknya. Jadi si Radiman ini tertarik, suka dia. Pengen dia jadi Rafiq, dia pengen disukai banyak orang. Jadi dia pengen jadi si Rafiq. Wajar kayak gitu kan? Wajar manusia. Misalnya abang beli kereta, beli motor. Nah si abang juga pengen beli motor, ya kan? Pasti ada rasa ingin menjadi orang lain, pasti ada. Jangan bilang tidak ada. Ya kan? Karena itu manusiawi. Atau mama kalau misalnya ada mama, satu mama ini beli kulkas, jadi mama tetangganya ini iri, belilah dia kulkas juga dengan kredit, ya kan? Karena apa? Karena dia pengen menjadi orang lain itu, pengen merasakan. Nah, mungkin kalian punya idola artis, misalnya kayak siapa idola kakak siapa? Yang artis kalau tahu siapa? Raffi Ahmad, ya kan, terkenal aktor, apalagi banyak kekayaannya kan. Kita kan pengen jadi dia kan. Semua kita beli, kita bisa berangkat umroh sesuka hati kita, ya kan? Naik haji, kemana-mana, ya kan? Dengan kekayaan yang kita miliki, kita pasti pengen kan? Pengen kan? Nah itulah yang disebut dengan identifikasi, itu interaksi sosial. Paham? Yang keempat, faktor simpati. Simpati itu misalnya kawan kita sedang susah atau hatinya bersedih, galau dia. Jadi kita dalam hati kita, dia kenapa ya? Nggak biasanya dia diam aja, ya kan? Dia kenapa ya? Kok dia tiba-tiba sedih aja mukanya? Pasti pernah gitu kan? Punya kawan kan? Atau dia kenapa ya? Dia marah ya sama aku? Pernah kan? Nah jadi itulah yang disebut dengan simpati. Ya kita merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ibarat kalau zaman anak sekarang itu peka, mengerti dia. Ya kan, misalnya kakak sedang bersedih, rupanya kawan kakaknya sebelah merasakan, dia menanya, kamu kenapa? Kan kalau berkawan gitu kan, jangan pula kita berkawan ini saling berkumpul aja, ya kan. Nah jadi kita tuh harus berinteraksi, ngomong, saling ngomong, komunikasi, apalagi berbicara, tolong menolong, gotong royong. Hal itu termasuk dalam interaksi. Yang ketiga, syarat-syarat interaksi. Yang pertama, 2 orang atau lebih. Kalau kita berbicara, bisa nggak kita sendiri berbicara? Enggak, disebut dengan orang gila. Orang gila kan ngomong sendiri, ketawa sendiri, ya kan? Nyanyi kadang dia sendiri, nggak pakai baju pun dia, ya kan? Nggak malu dia. Jadi interaksi ini adalah 2 orang atau lebih. Nanti kalau misalnya ada kawan yang ngomong sendiri, berarti dia gila, ya kan? Nah, jadi kalau kita ngomong nih, pasti butuh lawan berbicara, ya kan? Kakak ngomong sama kalian, kan nggak mungkin kakak ngomong sama hantu atau jin, ya kan? Atau kakak ngomong sendiri, abang kenapa? Abang kenapa? Abang ada masalah apa sama kakak? Nah, jadi itu adalah 2 orang atau lebih. Nggak bisa sendiri. Abang kenapa senyum-senyum kali? Hah? Kenapa? Abang kenapa berinteraksi sendiri? Atau jangan-jangan habis obatnya? Habis obatnya? Sakit apa rupanya? Nah, yang kedua, timbal balik. Maksudnya timbal balik itu Abang Rafiq bantu si Radi bantu si Rafiq. Nah itu saling bertimbal balik. Yang ketiga, komunikasi. Kita kalau minta sama orang lain, misalnya kita minta tolong, tolonglah antarkan ini sama si Rafiq, ya kan? Tolonglah ini ambilkan sama Rafiq. Kita kan ngomong, nggak mungkin kita nggak mungkin kan, ya kan? Orang pun nggak ngerti yang bahasa kita, ya kan? Maka kita harus berkomunikasi.
nama terbukuan tujuannya kan? Biar apa? Biar sampai ke orangnya, orang lain. Orangnya yang punya buku, kalau orang lain dikeluarin pula. Ya, orangnya. Paham? Kalian kok lemes-lemes sekali. Coba tangannya begini. Tangannya gini. Abang, mau masih lama lagi malam minggu. Coba tangannya gini-gini itu. Gini-gini, apa? Fokus, kita melatih fokus tangan kita. Kita ikat dulu ya. Interaksi yang pertama asosiatif. Dengan tujuan bersama, kita belajar ke sini tujuan apa? Tujuannya memang belajar, nggak salah. Maksudnya kalian itu mau ngapain? Belajar gimana? Main-main. Itu kan setelah belajar pasti ada bermain. Sama kita belajar terus kan. Maksudnya tujuannya karena belajar tujuannya mau sekolah tinggi, mau jadi ini, mau jadi itu, kan harus belajar dulu kan. Bisa nggak kalau kita nggak belajar tiba-tiba kita lahir tiba-tiba jadi dokter? Enggak kan? Nah, dari belajar dulu ya kan Bang, masuk kuliah, jadi kedokteran atau menjadi polisi ya kan? Jangan salah ya, polisi itu harus bisa kalau bisa polisi itu dari pesantren. Kenapa? Karena dia bisa mengabdi kepada agama, kepada orang tua dan kepada negara. Karena kalau dia takut akan Tuhan, pasti dia akan takut dengan amanahnya. Amanah itu orang sulit Kak ngerjainnya. Ya kan, sangat sulit orang ngerjain amanah. Misalnya, aku punya rahasia, jangan bilang-bilang ya. Rupanya bilang-bilang, jangannya hilang, dikasih taunya sama orang. Si ini punya rahasia. Tadi malam dia mimpi si Arya. Siapa? Arya. Siapa namanya? Arya. Bilang-bilangnya misal gitu. Itu namanya orang yang tidak amanah. Ya abang biasa aja sebenarnya masalah itu. Sudah? Kakak tahu abang manis, kakak tahu. Dan yang kedua, disosiatif, mengarah ke konflik, menerapkan solidaritas. Contohnya kayak kompetisi atau perlombaan. Misalnya abang sama abang lomba boni, pasti abang pengen abang menang, betul kan? Betul. Pasti pengen menang. Jadi kayak mana caranya biar si ini kalah? Misalnya disenggolnya lah, ya kan? Dorongnya lah, ditariknya lah, ya kan? Nah, jadi biar dia berusaha biar si abang ini menang. Nah itulah yang disebut dengan sosiatif. Udah siap menang, udah siap lomba, berantem orang ini. Kan dia lah. Tadi katanya kenapa kok dola aku tadi? Nah, jadi orang ini kayak merebutkan perlombaan. Kan memang wajar kan? Perlombaan itu ada yang menang, ada yang enggak. Kalah. Kalau nggak ada yang kalah nggak seru. Ya kan? Kalau nggak ada yang menang, apa yang mau direbutkan kalau nggak ada yang menang? Ya kan? Makanya itulah disebut dengan sosialitas. Hati-hati ya, dengan cara interaksi sosial ini dapat kita bermusuhan. Karena mulut ini lidahnya nggak bertulang. Kenapa? Karena bisa menyebabkan kebohongan, apalagi gibah, menuduh orang, itu bisa. Jadi hati-hati dalam berkomunikasi. Kalau kita komunikasi itu nggak usah banyak-banyak. Kalau kita pun berkomunikasi banyak-banyak yang nggak ada gunanya, sama kayak tong kosong nyaring bunyinya. Sama orang yang walaupun dia belajar, walaupun dia ada isinya, tapi kalau nggak dipergunakan, sama aja kan. Kalau ada batu, misalnya ada tong sampah yang dari besi ada kan? Nah, coba kalian itu toko atau kalian lempar, pasti nyaring kali bunyinya. Itu sama orang yang tidak mempunyai isinya dalam kepalanya. Makanya orang yang banyak-banyak ngomong itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding orang yang ngomong tapi bermanfaat. Orang yang ngomong sedikit tapi bermanfaat. Paham? Oke? Yang ingin ditanyakan ada? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada atau misalnya Kak berantem itu Kak termasuk interaksi ya, interaksi. Tapi interaksi yang negatifnya. Harus keju dia. Tidak ada. Sekarang kita ada kakak soal
ya. Nggak 10 kali 2 enggak, atau 10 kali 5 enggak. 10 aja 10 tok. Kenapa dicubit-cubit pipinya? Kenapa karena gemes ya? Nah, kita kita apa kakak tulis? 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 Aku capek lah. Hah? Tulis bisa aja ya. Yang ketinggalan nanti kita suruh dia nyanyi. Nyanyi apa kak? Nyanyi adalah tulis lah kak. Apa kan tadi kayak mikroyo aja lah kalau bukannya kayak gak senang.